Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Terima kasih yang udah klik video ini, semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Aku ucapkan selamat datang kembali buat yang sudah selalu mantengin video-video aku, dan buat teman-teman yang baru ketemu channel ini aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Langsung aja kita mau ke videonya ya teman-teman. Emang dari tadi kemana bun? Gitu. Nah ini aku awali videonya, aku buka paket ya teman-teman. Ini tuh aku kedatangan paket dompet gitu. Dompet ini yang kecil dompet kartu ya teman-teman sebenarnya, tapi mau aku untuk budgeting mingguan rencananya, karena dulu aku sudah pernah beli dompet kartu ini, aku pakai beberapa kali budgeting, tapi aku di rumah punya beberapa kartu gitu kayak ATM, kartu kesehatan, dan KTP gitu, berantakan ya teman-teman. Jadi aku pakai aja untuk menempatkan kartu-kartu ini, dan sekarang aku alhamdulillah bisa beli dompet baru lagi yang seperti itu, tapi kali ini aku pilih yang model gawang ya teman-teman. Nah ini selain dompet kartu juga aku beli dompet besar juga, dompet budgeting warna putih juga. Sebenarnya dompet lama aku masih bagus ya teman-teman, tapi ini karena aku tergoda aja untuk warnanya tuh putih kayak, dan ukurannya juga lebih kecil, lebih simpel gitu, jadi aku kayak pengen beli ini, dan ini tuh harganya murah meriah lah teman-teman. Ini tuh sekitar 20 ribuan aja sudah dapat dompet ini. Kalau yang untuk dompet kartunya itu sekitar 7 ribuan harganya. Ini tuh bagus banget ya teman-teman, aku suka banget karena warnanya putih bersih, dan juga untuk ukurannya sendiri ini tuh lebih kecil dan lebih simpel dari dompet yang sebelumnya aku pakai. Nanti buat yang mau samaan aku taruh linknya di deskripsi box ya teman-teman. Mohon maaf belibet banget pagi-pagi. Nah, lanjut setelah buka paket, aku kali ini mau budgeting bulanan ya teman-teman. Ini tuh sudah di bulan Desember aja. Ini sebenarnya aku bikin budgeting akhir bulan November ya teman-teman. Karena memang aku tim gajian tanggal 25, jadi semoga aja video ini bisa segera tayang secepatnya ya teman-teman. Seperti yang sudah aku katakan di video sebelumnya, aku mau menjadikan pendapatan Pak suami dan pendapatan aku juga ini mau aku jadikan gaji bulanan ya teman-teman. Jadi aku gabung aja jadi satu, tapi di sini aku kasih keterangan income 1 dan income 2. Yang income 1 itu dari Pak suami dan income 2-nya dari aku ya teman-teman. Dan itu aku totalkan menjadi satu, jadi totalnya itu ada 2.200.000. Nah, ini yang akan aku kelola dan atur gimana caranya supaya cukup untuk sebulan ke depan ya teman-teman. Di sini aku sengaja mengambil angka yang terendah karena untuk jaga-jaga aja, siapa tahu ada bulan-bulan atau hari-hari yang sekiranya pendapatannya itu menurun gitu ya teman-teman. Jadi cara aku seperti ini aja, dan kali ini aku mau mencoba menggunakan metode presentase ya teman-teman, karena selama ini aku memang belum pernah menggunakan presentase. Kali ini aku mau belajar, mau mencoba. Jadi di sini tuh aku bagi 80, 15, dan 5% ya teman-teman, dimana 80%-nya itu untuk kebutuhan dan juga tagihan wajib, untuk 15%-nya itu untuk saving atau tabungan, dan 5%-nya itu untuk giving atau sedekah ya teman-teman, atau berbagi gitu. Nah, untuk kebutuhan atau tagihan wajib ini aku sisihkan di awal bulan ya teman-teman. Ini merupakan budgeting bulanan aku. Nah, untuk livingnya itu 80% dari 2.200.000 itu ada sebesar 1.760.000 ya teman-teman, kurang lebihnya segitu. Dan ini untuk kebutuhan atau tagihan wajibnya aku pisahkan dulu. Setelah itu nanti sisanya akan aku bagi menjadi 4 atau 4 minggu gitu ya teman-teman untuk budgeting mingguan aku. Nah, ini untuk tagihannya sendiri ada listrik 100.000, PDAM 50.000, wifi dan kuota itu 100.000, SPP dan iuran 50.000, dan ada juga untuk les kakak itu 70.000.
Jadi total tagihannya di sini 370.000 ya teman-teman. Dan oh iya, ini adalah salah satu tips ya teman-teman, untuk menjadikan gaji harian tidak tetap itu kalau mau dibuat budgeting bulanan itu sebaiknya mengambil angka rata-rata terendahnya. Contohnya kayak ini ya teman-teman, aku sengaja mengambil angka rata-rata terendah dari gaji aku dan dari gaji Pak suami. Salah satu tujuannya adalah nanti jika ketika suatu hari ada hari-hari yang enggak ada pendapatan, kami masih bisa mencukupi kebutuhan dari uang sisa budgeting kami yang ada lebihannya ya teman-teman. Nah, kembali ke video ini untuk yang angka 1.400.000 ini sisa dari 1.760.000 ya teman-teman, yang dimana tadi sudah aku alokasikan untuk tagihan wajib. Nah, 1.400.000 inilah yang akan aku bagi 4 minggu nantinya ya teman-teman, atau budgeting mingguan aku. Lanjut ini ke dana saving. Dana savingnya itu ada 15%. 15% dari 2.200.000 adalah 330.000. Ini akan aku alokasikan untuk saving atau tabungan dana darurat 50.000, tabungan kakak 100.000, tabungan adik 50.000, dan tabungan hari tua 100.000. Dan sisanya 30.000 itu untuk sinking fund atau tabungan suka-suka ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman jika suara dubbing kali ini suaranya berisik banget dan nggak stabil gitu, karena memang aku sama sekali tidak bisa menghindari suara berisik ini, suara motor lewat, suara teriak-teriak, suara gedobrak-gedobrak, sama sekali aku nggak bisa menghindar ya teman-teman. Semoga suara-suara itu tidak mengganggu telinga teman-teman dan masih bisa fokus dengan isi videonya ya teman-teman. Lanjut ke video lagi ya teman-teman. Nah, ini total saving aku ada 330.000. Aku kasih tanda supaya jelas dan nggak bingung nantinya. Nah, ini udah selesai ya teman, aku tulis-tulis untuk budgetingnya. Sekarang waktunya aku memasukkan uangnya ke dalam dompet pintar. Nah, ini untuk dompet yang kecilnya, dompet kartunya ini rencananya mau aku gunakan untuk budgeting mingguan ya teman-teman. Nah, untuk yang dompet besar ini mau aku gunakan budgeting bulanan. Ini untuk menyimpan uang bulanan aku atau yang sifatnya tagihan bulanan gitu ya teman-teman. Jadi aku pisahkan aja supaya nggak kecampur dan nggak bertambah bingung gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk gaji aku sudah aku ambil, dan juga sebagian aku sudah tukar dengan uang yang agak kecil ya teman-teman, supaya enak membaginya nanti gitu. Oke, sekarang aku mau hitung uangnya dulu. Ini ada sebesar 1.200.000 ya teman-teman. Nah, untuk yang 200.000-nya itu nggak aku ikutkan budgeting ke sini ya teman-teman. Nanti di akhir video aku mau simpan di amplop yang berbeda, tujuannya untuk mengcover atau dana jaga-jaga, dana tak terduga gitu ya teman-teman, yang nggak aku anggarkan di sini. Contohnya seperti kondangan atau sumbangan apa gitu, yang pokoknya yang nggak aku anggarkan di sini ya teman-teman. Jadi nanti aku pisahkan aja supaya nggak kecampur-campur seperti itu. Lanjut, ini aku masukin uangnya ke posnya masing-masing ya teman-teman. Ada listrik 100.000 dan ini ada air PDAM 50.000. Sebenarnya kalau untuk listrik itu kurang ya teman-teman. Listrik itu untuk harga tokennya itu 1 bulan itu harganya 102.000. Nanti untuk kekurangannya itu aku tambahin dari sisa air PDAM, karena memang air PDAM tuh nggak sampai 50.000 ya teman-teman, pasti masih ada kembaliannya. Nah, untuk wifi itu juga 100.000. Untuk dana pendidikan itu sebenarnya untuk kelas kakak ya teman-teman, dan untuk SPP ini sebenarnya 50.000. Ini aku salah masukin, ketuker sama yang dana pendidikan tadi atau les kakak tadi. Nanti di akhir video aku benahi ya teman-teman, aku tukar kembali yang tertukar tadi supaya nggak bingung gitu. Nah, untuk giving atau sedekah ini aku sekarang alokasikan ke orang tua ya teman-teman, untuk 100.000-nya, dan ini ada sisa 10.000 itu aku kasih di pos sedekah aja, mana tahu nanti ada butuh sedekah ke yang lain gitu ya teman-teman. Oh iya, untuk sedekahnya jangan fokus sama nominalnya ya teman-teman, fokus aja sama
Pokoknya disesuaikan aja sama kemampuan kita seperti itu, dan juga yang terpenting itu keikhlasan kita gitu ya teman-teman. Jadi mau berapapun itu tergantung niat kita aja. Dan di sini aku juga nggak bermaksud ria ataupun pamer ya teman-teman. Aku hanya sharing aja supaya menjadi motivasi aja buat teman-teman semua untuk selalu bersemangat budgeting dan mengatur uang supaya keuangan kita itu kedepannya bisa lebih baik gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah jago budgeting juga, boleh juga kasih saran atau komentar-komentar yang membangun, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman, supaya aku bisa ikut belajar, memperbaiki, dan bisa jadi untuk menambah-nambah ilmu dan pengalaman, dan semoga juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga, seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut ke video lagi. Ini aku sudah tukar ya teman-teman, untuk tadi yang aku bilang salah masuk. Untuk les kakak dan juga SPP itu tertukar. Nah, ini aku sudah tukar ke tempatnya masing-masing. Oke, ini aku sudah selesai mengepostkan uang ke tempatnya masing-masing, atau sudah aku alokasikan semuanya ya teman-teman. Nah, itu tinggal ada dana tak terduga 200.000. Itu nanti mau aku masukkan ke amplop yang terpisah aja buat jaga-jaga. Sedangkan untuk dana saving itu 330.000-nya mau aku taruh di pos tabungan dulu, aku gabung di dompet budgeting aku tadi, tapi ini untuk 10.000-nya kurang ya teman-teman. Ini hanya tinggal 320.000, jadi kurang 10.000, nggak apa-apa, nanti aku ambilkan dari Pak suami untuk kekurangannya ya teman-teman, jadi supaya pas gitu. Nah, ini aku simpan aja di dompet bulanan aku dulu, karena di next video aku mau ngepostkan untuk tabungan ini ke tempatnya masing-masing juga ya teman-teman, tapi nggak aku gabung jadi satu di video ini karena khawatir kepanjangan dan teman-teman bosen, jadi makanya aku videonya buat terpisah aja ya teman-teman, untuk budgeting dan juga saving. Oke, ini untuk yang terakhir sisa 200.000 ya teman-teman. Ini sisa gaji bulanan aku sisa 200.000, dan aku masukkan ke dalam amplop sini aja. Karena ini untuk benar-benar dana tak terduga yang nggak aku anggarkan di anggaran bulanan ini ya teman-teman. Oke, ini videonya udah selesai aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen positif, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.